Artinya ibadah itu bisa dilaksanakan oleh seseorang jika ia memiliki perasaan. Ya. Pertama, perasaan yang dimaksud adalah merasakan banyaknya nikmat Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka. Baik, bahasan terakhir sampai di mana? Jahil akan memperoleh kegagalan, merugi, ya. Mengotori jiwa, terakhir dengan sikap jahil, ya. Baik. Sekarang tema baru, ya. Hakikatul ibadah. Hakikatul ibadah. Ha, qaf, ya, qaf, ta marbutah. Ha, qaf, ya, qaf, ta marbutah. Alif, lam, ain, ba, alif, dal, ta. Al-ibadah. Hakikatul ibadah. Kalau di atasnya lama, enakan di atas ada papan tulis. Jadi nyala. Beli langsung. Belajar enak di atas, ada papan tulis. Ya, tidak hanya mendengar tapi juga melihat, sehingga potensi yang kita miliki bisa bekerja maksimal. Hakikatul ibadah. Hakikat ibadah. Kalau sudah hakikat itu pandangan dari berbagai aspek, sehingga tidak ada aspek yang terlewatkan. Ada beberapa tujuan yang sudah kita capai. Artinya setelah kita mempelajari tema ini, diharapkan pertama, memahami hakikat ibadah kepada Allah. Yang belajar atau kuliah di tarbiyah, jadi setiap pembelajaran atau proses belajar mengajar itu paling tidak ada 3 aspek terkait dengan tujuan, ya. Satu yang disebut dengan aspek kognitif, ya. Yang kedua aspek psikomotor, yang ketiga aspek afektif,
Jadi terkait dengan kognitif itu ya pengetahuan. Jadi setelah belajar itu harus jadi tahu. Yang kedua terkait dengan keterampilan, mampu. Yang ketiga terkait dengan sikap, mau, tahu, mampu, mau. Nah, itu yang harus dicapai. Ya. Kalau hanya tahu tapi tidak mampu juga bukan percuma, tapi ya kurang optimal, gitu ya. Tahu, mampu, tapi kalau nggak mau melaksanakannya. Nah, itu terkait dengan sikap. Ya. Jadi kalau dulu ya, kalau waktu ngaji di kampung biasanya suka ada nadoman, ya, niat taklim. Satu, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, berniat akan mengamalkan. Yang ketiga, menghidupkan agama. Jadi itu diantaranya. Jadi setiap pelajar itu harus ada perubahan di 3 aspek itu. Tadinya tidak tahu harus jadi tahu. Tadinya tidak mampu harus jadi mampu, tadinya tidak mau harus jadi mau. Itu terkait dengan sikap, ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Ya, salah satu sikap itu ya mau berubah, mau melaksanakan, ya. Tapi mau saja tidak cukup kalau tidak mampu. Nah, jadi pertama terkait dengan memahami. Ya, tidak hanya sekedar mengetahui. Kalau ya memahami itu ya mungkin kakaknya mengetahui, artinya pengetahuan lebih, dipaham. Memahami hakikat ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan kedua, memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Nah, ini terkait dengan psikomotornya, ya, keterampilannya. Nah, kemudian yang ketiga, termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya, termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah. Jadi itu 3 tujuan yang hendak kita capai dalam pertemuan ini. Artinya setelah kita selesai membahas materi ini, diharapkan kita memahami hakikat ibadah kepada Allah, memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia, kemudian termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di nomor 3 ini kita didorong agar apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Ya, tidak boleh tidak bernilai ibadah. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidur harus bernilai ibadah. Ya, kemudian makan harus bernilai ibadah. Apapun, gitu ya. Jadi semuanya harus bernilai ibadah. Apalagi ya belajar, kerja, semuanya harus bernilai ibadah.
Makanya Nabi mencontohkan setiap kita akan melakukan apapun yang baik harus diawali dengan Bismillah, sebagai permakluman kepada Allah bahwa apa yang akan saya lakukan ya diniatkan karena Allah dan dalam rangka menetapi perintah Allah. Ya, jadi termasuk tidur pun harus bernilai ibadah. Tapi jangan waktu ibadah tidur bernilai ibadah. Jadi ini tujuannya ya. Karena jika kita beribadah hanya dalam bentuk ritual saja, apalagi haji gitu ya. Nah, kita hanya diwajibkan seumur hidup sekali. Kalau umur kita 90 tahun, nah cukup satu kali ya, meskipun mampu berkali-kali cukup satu kali. Kalau mau 2 kali ya silahkan. Tapi kalau sekarang ya biasanya lebih mengedepankan memberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau umroh boleh tiap tahun. Nanti kalau sudah tidak dilarang, sekarang kan masih ditutup. Ya, kalau kita puasa Ramadan hanya setahun sekali, ya selama 1 bulan. Kalau kita sholat Jumat hanya seminggu sekali. Kalau kita ibadah hanya pada sholat wajib hanya 5 kali sehari, itu pun tidak lebih dari 10 menit per sekali sholat. Ya, itu pun kalau dihitung dari azan sampai qomat sampai salam, ya sholatnya saja paling 4 menit sudah selesai. 3 menit, ya. Anggaplah 5 menit. Ya, sholat 5 kali cuma 25 menit. Anggaplah setengah jam. 1 hari masih ada 23 jam. Ya, 23 jam setengah lagi. Jadi kalau tidak bernilai ibadahnya. Jadi kalau dibandingkan antara sholat dengan tidur, lamaan tidur. Sholat sehari semalam 25 menit, tidur berapa? 4 jam lah rata-rata ya. Ya 4 jam. Kalau anda tidur jam 12 ya, jam 3 sudah bangun, hidungnya tok bangun ya. Bawahnya kalau dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 4 setengah 5, 4 jam setengah tidur. Lamaan tidur daripada ibadah. Kalau ibadah hanya dimaknai sholat ya, atau hanya dimaksudkan untuk sholat ritual ya. Makanya segala sesuatu harus bernilai ibadah. Termasuk tidur pun bernilai ya. Makanya baca doa ya. Nah, sekarang kalau sudah biasa baca doa, mulai dibiasakan begitu bangun tidur ya, duduk dulu sebentar, kemudian baca ya ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 195. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wah, akan lama bacanya. Ya lama lah kalau bangunnya sudah koma gitu. Nah, makanya bangunnya jangan sudah koma supaya bisa baca itu ya,
duduk, jangan begitu bangun langsung lari. Ya, duduk dulu. Ya, begitu bangun duduk dulu. Biarkan semuanya kesadarannya kumpul dulu. Kemudian baca itu. Ya, baca. Setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi tentu saja minimal bangun subuhnya setengah jam sebelum azan. Jangan setengah jam setelah subuh. Kapan bacanya kalau bangunnya setengah jam setelah subuh? Ya, kalau setengah jam sebelum azan. Ya coba ya prioritaskan bangun subuh, diprioritaskan. Ya. Calon-calon orang besar itu harus bangun subuhnya diprioritaskan. Ya. Syukur-syukur kalau jam 4 sudah bangun. Karena sekarang subuh itu kan jam 4.40 lah ya, kurang lebih sekitar 40. Kita punya 40 menit ya, untuk bisa sholat. Ya. Coba mulailah berubah. Karena kalau dalam surah Al-Isra itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan ya, dengan tahajud ya, Allah akan mengangkat derajat ya, untuk mengangkat derajat yang terpuji gitu, ya. Terpuji di dunia ya, dengan kedudukan sosial yang tinggi gitu kan, kedudukan mulia, terutama nanti di akhirat. Yang kita cari kan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Nah, tentunya tahajud ya. Jangan punya cita-cita nanti ada yang mau tahajud itu kalau sudah selesai jadi santri. Kalau udah selesai jadi santri. Ganti terus itu. Sudah selesai jadi santri abadi. Ya, mulai dari sekarang ya, bangun minimal sebelum subuh itu sempat sholat sunat 2 rakaat. Ya, sholatnya mau di asrama silakan, tapi lebih bagus kalau sudah di dalam masjid. Ya, tapi diupayakan. Coba mulai dari nanti pagi ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan ya, melakukan kebaikan. Kalau saya nggak bisa bangun cepat-cepat subuh, kenapa? Nah, dicari kenapa. Karena tidurnya sering terlambat. Kenapa? Nah, memang supaya tidak terlambat. Ya, lebih awal lagi tidurnya. Ngaji kita kan nggak sampai jam 10 ya. Sampai jam 9 sudah selesai. Ngobrol-ngobrol ya, kongko 1 jam ya, setengah 11 sudah tidur, itu sudah cukup ya. Kalau udah bisa tidur buru-buru banyak nyamuk ya, berdamai lah sama nyamuk ya. Ikhlaskan saja ya, paling ya, berapa liter ya, darah yang habis itu. Ya, coba ya, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Karena ya janji Allah itu tidak mungkin berdusta. Jadi diangkat derajatnya, ke derajat mulia. Ini tiga tujuan ya yang kita capai. Baik, kita perbincangkan materi ya, materi pelajarannya. Pertama materinya perasaan. Dalam kurung
sumber pelaksanaan ibadah. Nah, artinya ibadah itu bisa dilaksanakan oleh seseorang jika ia memiliki perasaan. Ya. Pertama, perasaan yang dimaksud adalah merasakan banyaknya nikmat Allah. Merasakan banyaknya nikmat Allah. Nah ini, tetapi tingkat ibadah seperti ini sudah levelnya sudah agak tinggi nih. Ya. Ini termasuk level arifin. Gitu. Kalau levelnya level abidin, kalau Imam Al-Ghazali memberitahu itu ada level abidin, ada level arifin, ada level muhibbin. Gitu. Level abidin itu adalah mau bekerja karena tahu upahnya berapa. Kan ada sholat ini kenapa pahalanya begini. Jadi abidin itu ya pemula ya. Dalam hal ini dikatakan pemula. Jadi yang ada di pikirannya itu ya pahala. Apa tidak boleh begitu? Ya boleh saja. Karena Allah sudah berjanji ya, akan diberikan pahala ini, pahala itu. Ya. Tetapi bagi level-level tertentu ya, memikirkan pahala itu rasanya malu gitu. Ya, rasanya malu. Dulu pernah diberikan semacam analogi atau contoh. Umpamanya ya Malik ya. Soalnya kerja ya, diberi tugas di sebuah tempat gitu. Jika tugas dilaksanakan oleh Malik dengan baik, sebaik-baiknya tanpa mengecewakan gitu ya, maka umpamanya akan diberikan honor 3 juta per bulan umpamanya ya, akan diberikan honor 3 juta per bulan. Itu pun kalau dikerjakan dengan baik tanpa mengecewakan yang menyuruhnya. Nah, sebelum Malik mulai bekerja, yang menyuruhnya itu sudah memberikan uang 3 miliar. Kalau bekerja baik saja hanya akan diupahi 3 juta, ini sebelum bekerja saja sudah diberikan 3 miliar. Kira-kira apa yang harus dipikirkan oleh Malik? Apakah mikirin upah atau mikirin bekerja sebaik-baiknya? Kalau masih mikirin upah, malu lah. Kalau bekerja saja cuma 3 juta, ini sudah 3 miliar. Ya? Nah, maka arifin itu sudah tidak berpikir tentang pahala lagi, karena ia merasa malu. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan sebelum ia bisa sholat saja sudah sedemikian banyak. Sebelum dia puasa saja sudah sedemikian banyak. Ya. Maka kalaupun ia akan melakukan sesuatu, perasaannya itu karena Allah begitu dermawannya, begitu pengasih dan penyayangnya, sehingga seluruh kebutuhan saya dipenuhi. Banyak yang nggak dipenuhi. Coba hitunglah sekali-kali. Kira-kira sampai saat ini dari mulai lahir perlu air mata agar mata tetap bisa berputar. Karena kalau kering tidak bisa berputar, kira-kira berapa liter sejak lahir sampai sekarang? Pernah hitung? Coba kalau sehari saja kering mata, nggak ada air matinya, ya, nggak ada air matanya, susah. Minum melotot aja kering gitu kan. Nah, sejak lahir Allah sudah menjadikan mata kita ya ada olinya lah, ada pelumannya sehingga bisa ngelirik kanan, bisa ngelirik kiri, bisa nutup, bisa buka. Coba kalau kering. Dan itu sangat mungkin bisa Allah keringkan. Ya, itu hanya hal yang sederhana saja. Ya, umpamanya yang lebih tidak kita perhatikan lagi, seandainya
Allah tidak ciptakan air ludah, air liur di mulut kita. Coba, gitu ya, mulut kita kering, nelan nggak bisa. Itu sangat gitu. Karena ada air liur, ludah, gitu kan. Meskipun kadang-kadang menjijikkan, gitu kan. Ya. Kalau ludah wangi juga gak betah kita. Untung aja bau, gitu kan. Karena kalau wangi kita gak betah. Itu kan. Nah, kalau kita melihat ya nikmat-nikmat yang sering kita lupakan sajalah. Ya, nah itu sudah banyak sekali. Seandainya Allah berkata kepada kita, silahkan hitung nikmat yang sudah kalian habiskan, bayar dengan sholat, bayar dengan puasa. Niscaya kita tidak bakalan sanggup bayarnya. Gitu ya, hanya untuk membayar mata bisa bergerak saja karena ada airnya, itu sudah kita tidak akan bisa membayar. Kalau diibaratkan tadi, kalau kita bekerja baik pun hanya akan mendapatkan 3 juta, sementara sebelum kita bekerja saja sudah diberi 3 miliar gitu. Kita kan malu mikirin yang 3 juta. Yang ada adalah bagaimana cara bekerja yang baik, jangan sampai yang menyuruh kita kecewa. Gitu. Makanya sering kita mengatakan, untuk apa sholat? Mencari ridha Allah, supaya Allah tidak kecewa, supaya Allah tidak marah. Itu kalau arifin itu begitu. Ya, maka di sini yang penting tingkatannya sudah agak tinggi gitu ya. Maka perasaan yang akan membuat kita termotivasi untuk selalu beribadah. Itu kan? Nah, di antaranya merasakan banyaknya nikmat Allah. Coba umpamanya, ya. Kan Allah bisa saja tiba-tiba subuh karena kita gak mau buka mata, betul-betul mata gak bisa dibuka, coba. Apa gak mengerikan? Itu kan, dengar Allahu Akbar, Allah merem aja. Ya udahlah, kalau memang kamu senengnya merem, gak usah buka lagi matanya, coba. Ya kan? Apa gak mengerikan kalau begitu? Kalau Allahu Akbar tidur aja, ya sudahlah. Kalau senangnya berbaring gitu, kakinya gak bisa bergerak, gak bisa bangun, mau gak begitu? Dan Allah bisa, sangat bisa. Dipanggil kok diam aja. Ya sudahlah, kalau memang senangnya diam, kakinya jadi kaku. Mau digerakkan gak bisa, mau bangun gak bisa. Giliran gak bisa bangun, teriak-teriak minta dibangunin. Nah, kan senang tidur. Kenapa sekarang mau jadi pengen bangun? Ya, nah, jadi yang membuat kita akan semangat beribadah itu salah satunya jika kita selalu mengingat nikmat Allah. Allah sedang carikan. Dulu kan pernah saya sampaikan, kalau kita hitung saja dari sejak bangun, ya, begitu kita membuka mata, alhamdulillah ya Allah, mata saya masih diizinkan untuk bisa terbuka. Karena ternyata ada yang begitu bangun, sudah ingat, sudah dengar, tapi mata nggak bisa dibuka, tapi terkena serangan stroke kecil gitu ya. Dan begitu bangun, alhamdulillah ya Allah, masih bisa bangkit dari tempat itu. Karena ada orang yang tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Begitu turun dari tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, masih bisa turun dari tempat tidur. Karena ada orang yang tidak bisa turun dari tempat tidur. Ya. Begitu jalan ke kamar mandi, alhamdulillah ya Allah, kaki saya masih bisa dilangkahkan, bisa jalan. Karena ada orang yang begitu banget tidak bisa jalan. Kamar mandi, ya mohon maaf, kemudian kita buang, ya, pipis lah, alhamdulillah ya Allah masih bisa keluar. Karena ada yang harus pakai selang, gitu. Karena nggak bisa keluar. Ya, nah, sekarang kita tidak menganggap bisa. Sekarang kita kan bawahnya gini. Kita sering hanya berpikir bagaimana enak makan, gitu kan? Tapi tidak pernah berpikir enak mengeluarkannya. Coba kalau enak
makannya saja keluarnya susah, gitu kan? Itu banyak orang yang nggak bisa keluar. Ya, mohon maaf seperti Pak Jepang dulu, ya Pak Jepang, karena beliau kurang paham, gitu ya, kurang paham. Dia mau bilang susah buang air besar, malah sebutnya mencret. Akhirnya dikasih obat oleh dokter untuk pengampet. Karena makin susah, nggak bisa. Akhirnya harus disedot, gitu, pakai alat. Hanya salah ngomong. Mau bilangnya susah buang air besar, malah bilangnya mencret. Gitu. Dikasih obat pengampet gitu. Artinya memang ya bisa mengeluarkan itu sebuah kenikmatan. Ya, yang ada di pikiran kita itu yang nikmat itu ketika makannya saja, masuknya saja, keluarnya nggak dipikirkan, gitu kan? Nah ini banyak nikmat. Nah, dengan terus ya mengingat nikmat Allah, mengingat nikmat Allah, mengingat nikmat Allah, terus dihitung-hitung meskipun sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, itu akan membuat kita terdorong untuk rajin beribadah. Ya, karena minimal dengan rasa takut, Pak. Takut kalau mata gak buka-buka tiba-tiba bener-bener gak bisa buka, nah, gitu kan? Takut kalau gak bangun-bangun bener-bener gak bisa bangun. Ya, nah ini jadi perasaan ya banyaknya nikmat Allah itu yang akan mendorong kita rajin ibadah. Nah, jadi perasaan terus mengingat Allah, nikmat Allah itu akan menjadi motivasi kita untuk menjadi ya rajin beribadah. Pokoknya bisa dilihat di dalam Quran surah ke-16 ayat 18, kemudian surah ke-55 ayat 13, banyak dan seterusnya. Ini ada berapa ayat ya, cukup 2 lah. Yang penting dilihat ayatnya, kemudian dipahami dengan baik. Poin kedua. Tadi poin pertama merasakan banyaknya nikmat Allah. Yang kedua merasakan keagungan Allah. Nah ini makin tinggi saja. Nah, kita belum bisa menjangkau ke atas. Tetapi kalau memang kita terlatih untuk merasakan keagungan Allah, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan bisa merasakan kelebihan, keagungan, kemuliaan, kedermawanan orang, gitu ya. Setahun sekali kasih hadiah, bahkan kadang-kadang tiap bulan kasih hadiah, atau tidak ada pemberian ini pemberian, kita bisa merasakan ya, keagungan orang itu karena kedermawanannya. Ya. Tetapi kadang-kadang kita ya karena seperti tadi kita jarang mengingat nikmat Allah, pada akhirnya kita tidak merasakan atau belum merasakan keagungan Allah dari sisi pemberiannya, belum dari sisi penciptaan. Kalau kita kan istilahnya kalau lihat orang bisa ini wah hebat, mampu ini wah hebat, kan? Kalau kita lihat dari sesama manusia, kadang-kadang kita bisa merasakan kehebatan orang lain, gitu ya, pengaruh terhadap kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu merasakan keagungan Allah dan kehebatan Allah, karena kita tidak terbiasa, tidak terlatih untuk merasakan keagungan Allah. Ya, maka dengan cara bertafakur, dengan cara bertadabbur, ya, pelan-pelan kita bisa merasakan keagungan Allah. Maka dalam Al-Quran, kafa binafsik, cukup dengan dirimu sendiri, jadi perhatikan. Ya, bagaimana tangan bisa menggenggam, ya. Ini tangan ini, ya, bisa melahirkan kasih sayang, tapi bisa juga melahirkan penderitaan.
ya kalau diluluskan itu bisa melahirkan ketenangan, sayang. Tapi kalau sudah dikumpulkan kemudian ditonjokkan bisa melahirkan penderitaan. Ya, luar biasa ciptaan. Ya, makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam menjadi ya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bermata hati, ya, ulul albab, orang yang punya pikiran mendalam, ya. Jadi dengan banyak merasakan keagungan Allah, ya, Allah bisa berbuat apa saja sekehendaknya kepada kita, ya. Apakah membuat kita panjang umur atau membuat kita mati seketika, ya. Membuat kita kaya raya atau bangkrut seketika, Allah Maha Kuasa dan kekuasaan Allah itu tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Jadi tidak ada alasan kita untuk ya menolak, membangkang apalagi. Ya. Nah, kalau umpamanya kalian bisa membangkang pada saya ya bisa saja. Karena ya begitu saya kejar kalian bisa lari. Ya, tapi kalau membangkang Allah mau lari kemana? Oke, ya. Ini kita harus mulai merasakan keagungan Allah supaya kita rajin beribadah, ya, taat beribadah. Baik, sampai di sini ada yang ingin dikomentari atau ingin ditanyakan? Silakan. Udah. Kalau tidak ada, ya, itu untuk sementara, ya, untuk sementara cukup sampai di sini dulu, ya. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap ya, mulai besok pagi ya silakan kalian berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, awali dengan semangat untuk sholat subuh berjamaah, ya minimal ada rasa malu, ya, yang jauh saja datang, ya. Masa kita ketinggalan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada masalah atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.